Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cam Pangusu Kecamatan Sompreng bersama saya Nur Fauzi Ahmad. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan adik-adik kita dari sekolah, dari SMK, yaitu SMKN Sompreng. Ini ada perwakilan dari Ketua OSIS dan dari bidang kerohanian. Mangga bisa memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Khairul Anam. Saya tinggal di Karangsari. Di sekolah sendiri itu saya menjabat sebagai ketua OSIS, dan untuk di bidang pendidikannya sendiri itu dengan masuk jurusan teknik otomotif. Mungkin nengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri nama saya Fadila Futuha. Saya tinggal di Ciligur, saya dari SMK Negeri Sompreng. Di sekolah saya menjabat sebagai bidang kerohanian di OSIS. Oke, baik. Nah, jadi teman-teman, ini adalah perwakilan dari salah satu SMA di Kecamatan Sompreng, khususnya SMKN Sompreng, dengan tujuan untuk men-share ke teman-teman semua bahwa teman-teman ini perwakilan yang saya acungi jempol karena mereka berani untuk hadir di podcast ini. Nah, mungkin sebelumnya pernah nggak ngedengar apa sih itu pemilu kayak gitu? Pernah ngedengar nggak kata-kata pemilu? Ya, untuk pemilu sendiri itu sering sekali untuk didengar, apalagi untuk waktu pemilihan presiden maupun seterusnya gitu ya buat ini. Jadi ya sering gitu dengarnya. Kalau nengnya? Iya, sering mendengar seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan, kadang kan di sekolah juga ada kayak pemilihan untuk ketua OSIS. Iya. Oke. Tapi tahu nggak sih pemilihan itu tuh sebenarnya apa gitu? Pemilihan itu sendiri ya untuk menentukan gitu, untuk siapa yang menjadi pemimpin di sebuah contoh kayak daerah maupun di negara itu sendiri gitu. Jadi ya dengan beberapa orang yang nanti dipilih untuk dipilih menjadi sebuah pemimpin di daerah tersebut. Oke. Mungkin sedikit gambaran ya buat adik-adik. Jadi pemilu itu adalah sebuah proses demokratis yang dimana itu proses untuk memilih seseorang untuk menjadi seorang pemimpin, wakil rakyat lah biasa kita sebutkan. Secara langsung oleh siapa? Ya warga negara di suatu negara. Nah, dalam pemilu ini kan ada yang namanya penyelenggara, ya, penyelenggara pemilu nih. Nah, penyelenggara pemilu itu ada 3, tahu nggak? Belum ya. Oke, jadi penyelenggara itu ada 3 di dalam pelaksanaan pemilu itu. Yang pertama itu ada KPU. KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Nah, tugasnya apa? Dia adalah yang mengatur seluruh rangkaian pelaksanaan pencoblosan, baik itu penghitungan dan seluruhnya. Nah, kemudian ada Bawaslu. Nah, Bawaslu itu tugasnya itu sebagai pengawas, mengawasi kinerja dari KPU sendiri dalam proses pelaksanaan pemilu itu tersebut gitu kan. Nah, kemudian ada DKPP. Nah, DKPP ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, DKPP ini bertugas untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik. Nah, jadi 3 serangkai ini tuh saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk KPU sendiri kan ada KPU RI ya, dari paling atas kita berbicara paling atas ada KPU RI, kemudian turun ke bawah ada KPU provinsi, turun lagi ke bawah ada KPU kabupaten kota. Nah, turun lagi di tingkat kecamatan ada yang namanya PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Kemudian di bawah PPK ada yang namanya PPS. Di bawah PPS nanti ketika pelaksanaan ada yang namanya KPPS. Itu yang kemarin ya pencoblosan itu ada orang yang di dalam TPS. Nah, itu namanya KPPS. Nah, kemudian di Bawaslu itu juga sama sebetulnya. Cuman memang namanya berbeda. Kalau Bawaslu itu kan Badan Pengawas Pemilu. Nah, dari RI sama, kemudian turun Bawaslu Provinsi, turun lagi ada Bawaslu Kabupaten Kota, turun lagi ada Panwascam. Nah, inilah Panwascam kita nih sebagai Panwascam, Panwaslu Kecamatan. Kemudian kita punya anak buah di tiap-tiap desa nih.
Karena kan kita di Compreng ada 8 ya, 8 desa. Nah di masing-masing itu ada 1 orang doang, tapi itu namanya PKD, Panitia Kelurahan Desa. Nah nanti PKD punya anak buah di setiap TPS yang ada di Kecamatan Compreng, itu namanya PTPS, pengawas TPS. Nah jadi di setiap TPS itu ada 1 orang dari kita, dari pihak Panwas, dari pihak Bawaslu yang mengawasi proses berjalannya pencoblosan nanti. Nah untuk Ade sendiri, pemilu kemarin nyoblos nggak? Untuk saya sendiri itu kemarin belum sempat nyoblos ya, karena umur juga gitu, waktu itu belum memenuhi syarat, jadi ya nggak bisa ikut. Kalau Nengnya? Saya juga belum, karena umur saya kan masih belum memenuhi syarat juga. Oh iya. Nah mungkin kalau boleh tahu kapan sih ulang tahunnya nih? Ya, untuk saya sendiri nanti di sekitar di bulan Oktober gitu ya, tanggal 10 untuk ulang tahun, nanti tepat untuk umur 17 tahun lah. Ya. Kalau Nengnya? Kebetulan saya juga sama, di Oktober tahun ini umur saya baru 17 tahun. Oh gitu. Ternyata samaan nih teman-teman, samaan ini berdua. Padahal nggak janjian ya, nggak tahu juga ya. Iya baru tahu. Saya juga kaget kok bisa sama gitu kan. Nah berarti kan sekarang ini kita masuk ke dalam tahap pemilihan yang kedua ya, yaitu dulu namanya itu pilkada. Pilkada itu kan pemilihan kepala daerah. Tapi sekarang dirubah namanya jadi pemilihan serentak tahun 2024. Jadi namanya itu sekarang pemilihan gitu. Nah, tahu nggak sih pilkada ini tuh fungsinya mau milih siapa? Mungkin. Untuk seluruhnya atau untuk sekarang? Untuk yang sekarang nih. Oh, untuk sekarang itu ada gubernur sama juga untuk di tingkat Kabupaten Subang ya. Oke, berarti tahu ya. Iya. Jadi pilkada itu kita memilih gubernur, wakil gubernur, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, pada saat ini kan kita tahu bahwa sosial media ini adalah sesuatu hal yang apa ya, istilahnya udah bukan hal yang asing lah ya. Kita menggunakan sosial media setiap hari. Nah, buat adik-adik sendiri, tahu informasi tentang pemilihan pilkada gitu kan, itu dari sosial media atau baca-baca dari mana atau dengar dari orang gitu? Kalau untuk saya sendiri itu ya paling dari sosial media, ataupun mungkin kalau misalnya kita nyanggah juga gitu di setiap jalan ataupun di beberapa tempat gitu, sering ada yang namanya informasi untuk pencoblosan gitu. Oh, untuk, ada ya? Iya. Kalau yang sendiri sama? Untuk saya sendiri, saya juga kadang membaca di sosial media, kadang juga ada yang berbincang-bincang tentang pemilihan. Oh iya iya iya. Tahu. Nah, ini kan berbicara tentang pendidikan politik nih sekarang. Nah, sebelumnya di sekolah ya, di sekolah adik-adik semua nih, pernah ada nggak misalkan ada diskusi dari misalkan dari universitas atau memang sekolah mengadakan diskusi terkait pendidikan politik gitu? Pernah ada nggak? Mungkin dari seingatan saya gitu ya, untuk di ranah sekolah itu sendiri sebenarnya belum gitu ya, ataupun mungkin sudah tapi saya yang mungkin lupa gitu, ataupun saya ada acara jadi nggak mungkin nggak bisa gitu lah. Iya. Nggak tahu info gitu. Kalau ini sendiri, Neng gimana? Sejauh ini juga belum ada. Oh belum ada. Iya. Oke, untuk SMKN Compreng buatlah diskusi supaya adik-adik ini tahu tentang pendidikan politik itu seperti apa, gitu ya. Oke, pernah ngedengar nggak sih pendidikan politik? Pernah nggak ngedengar? Untuk pendidikan politik itu belum. Oh belum pernah dengar. Jadi pendidikan politik itu adalah suatu sarana untuk meningkatkan pengetahuan apalagi anak-anak muda ya terkait kepemiluan gitu kan, meningkatkan jiwa nasionalisme karena kita di sini kan bernegara, di Indonesia ini kan sistemnya demokrasi. Nah kita juga harus tahu tuh gitu kan, kita harus tahu kapan waktunya kita harus memilih, dan kita juga kan merasakan
efek sampingnya dari pemimpin-pemimpin sebelumnya, ya kan? Iya. Apakah kita merasakan enggak nih kemudahan dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang sebelumnya? Nah, ini saatnya teman-teman juga, adik-adik semua, itu memilih pemimpin yang tepat supaya kita bisa lebih maju lagi, khususnya untuk wilayah Kabupaten Subang gitu kan. Ya mungkin untuk wilayah provinsi ya Jawa Barat kayak gitu. Nah, menurut adik sendiri penting nggak sebenarnya pendidikan politik itu? Ya menurut saya sendiri itu cukup penting ya buat nanti ke depannya gitu, untuk jadi untuk apalagi untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi pas pencoblosan juga mereka nggak kayak langsung ini siapa yang mau saya coblos kan harus lihat dulu juga gitu ya. Iya betul. Gitu. Kalau Neng, Untuk saya sendiri juga penting karena tanpa adanya pendidikan politik yang baik, persepsi anak muda terhadap kontestasi politik lebih dimaknai sebatas upaya merebut atau melanggengkan kekuasaan. oke, berarti udah paham ya, penting juga ya. Tapi kan memang posisinya belum ada nih diskusi ya terkait itu ya. Ya nggak apa-apa. Makanya kita undang supaya kita juga tahu nih, supaya mungkin nanti bisa merekomendasikan ke sekolah untuk mengadakan diskusi tersebut gitu. Karena memang untuk saat ini di Kecamatan Compreng itu partisipasinya rendah gitu kan, kita urutan bawah. Nah makanya itu kenapa kita membuat acara ini, karena untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih gitu, terutama anak-anak milenial dan generasi Z itu. Nah, sebetulnya pendidikan politik itu kan adik-adik semua tuh sudah merasakan kan, walaupun secara tidak sadar. Nah, contohnya kayak pemilihan OSIS. Nah, boleh diceritakan nggak ketika pemilihan OSIS itu sistematikanya seperti apa untuk mengangkat seorang siswa itu menjadi seorang ketua OSIS? Bisa dijelaskan? Ya untuk waktu saya sendiri itu pas pemilihan, tentunya waktu di saya sendiri tuh ya tentu adanya visi misi gitu ya. Nanti visi misi itu tersendiri itu nanti bakalan berarti kalau untuk sekarang itu di debat gitu lah, untuk debat itu nanti sama calon lawan itu nanti buat di debat nanti dan untuk sistem votingnya sendiri itu memakai handphone ya, memakai link gitu. Jadi kalau di sini mah memakai sistem digital gitu. Oh, udah pakai digital ya, nggak kayak pemilu yang kita nyoblos ke TPS gitu ya. Iya. Kirain saya juga sama mungkin sistemnya. Jadi kayak ada kotak-kotak suara gitu kan. Habis itu nanti ada bilik-bilik, terus teman-temannya ada di semua nih nyoblos nih. Oh, ini orang ini nih yang semua saya pilih nih gitu kan. Oh, ternyata sistemnya voting ya. Iya. Oke, jadi voting ini mungkin kalau di luar negeri itu mungkin seperti Amerika. Ya, Amerika kan sistemnya voting ya. Iya. Nah, mungkin adanya sendiri gimana, Neng ini? Kebetulan waktu angkatan kemarin juga memilihnya tuh voting sama. Oh, sama. Lewat ini juga ya. Oh. Tapi ada kan nanti untuk para peserta calonnya membeberkan visi misinya. Oh. Nanti juga ada beberapa guru yang bertanya seperti itu. Oh, jadi memang sistemnya nggak beda jauh sebetulnya ya. Iya. Jadi ada perdebatan dulu, Iya. ada saling adu visi misi. Iya. Setelah itu baru nanti proses pencoblosan itu ya, Iya, voting itu voting ya. voting. Nah kemarin itu waktu voting, adanya sendiri dapat suara berapa nih? Seingat saya sendiri itu ya, karena seingat saya itu dari SMK Compreng itu sendiri itu ada sekitar 300 lebih gitu ya siswa itu. Iya. Sebelumnya sih tidak dikasih tahu ya, cuman waktu itu berhubung waktu itu saya sedang dipanggil gitu ya. Oh, iya. Jadi saya melihat angka votingnya waktu itu, seingat saya gitu, lawan itu mendapat sekitar 50 voting, sedangkan saya sekitar 200-an lebih. Wow, dominan sekali ya. Nah, sebelum menjadi ketua OSIS, pernah ada pengalaman lain nggak sebelumnya? Untuk saya sendiri itu di kelas 2, tepatnya saya mengikuti organisasi gitu ya, organisasi eskul di sekolah gitu.
Di ekskul tersebut juga saya menjadi ketua gitu. Jadi itu langkah awal ataupun modal menjadi saya untuk menjadi di titik seperti inilah gitu. Oh. Kalau Ningnya sendiri pernah punya pengalaman organisasi sebelum jadi kerohanian? Belum pernah. Oh, belum pernah. Iya, baru pas mau masuk SMK tuh baru ikut organisasi OSIS. Oh, gitu. Iya. Waktu itu ditunjuk atau gimana? Apa voting juga? Waktu itu ditunjuk. Oh, ditunjuk. Iya. Berarti Berdasarkan sifatnya di kehidupan sehari-hari. oh, berarti dipercaya sebagai dari bidang apa tadi? Kerohanian. Kerohanian ya. Oke. Nah, kan sekarang belum muncul nih ya calon-calon pemimpin kita nih, pemimpin Kabupaten Subang. Kemudian di Jawa Barat kan belum ada nih, baru ada nempel-nempel. Lihat-lihat kan, sering lihat-lihat kan yang Iya. ditempel-tempel tuh ya, Iya. baliho-baliho di jalan. Nah, itu dalam rangka sosialisasi sebetulnya. Jadi memang prosesnya itu seperti itu deh nanti. Jadi sebelum pada tahapan orang itu diumumkan si calon itu, jadi mereka itu melakukan sosialisasi dengan cara apa? Dia menempelkan baliho-baliho di jalan-jalan. Cuma memang ada aturan-aturan yang tidak memperbolehkan itu. Misalkan di sekolah itu nggak boleh, halaman sekolah aja nggak boleh, masjid, terus institusi pemerintahan, contohnya kecamatan, kantor desa itu nggak boleh, dilarang. Kemudian rumah sakit, kemudian fasilitas kesehatan lah, puskesmas, nah itu juga nggak boleh. Nah, sebagaimana kita ketahui gitu kan, karena prosesnya seperti itu, karena kita di sini hanya sedikit orangnya, makanya kita juga butuh yang namanya pengawas partisipatif. Nah, mungkin kita harapkan kepada adik-adik juga sebagai pengawas partisipatif, membantu kita memberikan info-info lah ke kita, misalkan, Pak ini ada baliho yang nempel di depan sekolah misalkan. Nah itu bisa ngasih tahu ke kita, nanti kita bisa tindak gitu kan. Dalam rangka kita juga supaya pemilihan di Kecamatan Compreng khususnya aman gitu ya. Karena memang pilkada ini kalau boleh saya kasih tahu itu ini sangat rentan gitu kan, karena kita dekat nih posisinya masih dalam lingkup kabupaten gitu kan. Berbeda dengan pemilu kemarin, pemilu kan tingkatnya di atas tuh ya, di RI, provinsi, kabupaten, cuman kan tidak rame yang pilkada ini nanti gitu kan. Nah makanya sangat sensitif untuk pilkada ini, jadi kita juga butuh adik-adik semua untuk mengawasi nih. Mungkin salah satunya itu, ketika ada baliho-baliho yang nempel sembarangan misalkan, itu bisa ngasih tahu kita supaya kita juga bisa tindak. Nah kemudian karena berhubung pemimpin kita, calon-calon pemimpin kita belum terlihat, nah persiapan kalian ini untuk memilih nanti, memilih pemimpin yang akan kalian pilih, persiapannya itu seperti apa? Misalkan saya melihat dulu biografinya, misalkan nanti ketika namanya sudah muncul, saya lihat dulu nih, ini orang seperti apa, pengalamannya apa, terus dia tinggal di mana misalkan, terus dia pernah menjabat di mana, apakah seperti itu? Kan karena di sosial media banyak sekali berita hoax kan, dan kita juga tidak bisa memungkiri. Dan bahkan sekarang itu susah memilih dan memilah berita yang benar dengan yang hoax kan. Nah itu strategi adik-adik semua ini gimana? Paling untuk saya sendiri itu tentunya dengan mungkin mencari informasinya dengan web-web yang sudah terkonfirmasi gitu, web-web berita ya, contoh seperti Liputan 6 gitu ya, ataupun yang lain sebagainya. Itu mungkin dari saya itu sih. Kalau Nengnya? Kalau dari saya biasanya kita tuh harus mengenali calon pesertanya dulu dengan baik, kemudian membaca di website KPU, karena biasanya di website KPU itu calon pesertanya informasinya utuh. Seperti kita bisa melihat rekam jejaknya, seperti siapa dirinya, dan apa yang sudah dilakukan selama ini. Oke, berarti sudah ada strategi ya untuk memilih. Nah makanya itu untuk teman-teman di rumah semua, jadi ketika memilih pemimpin itu kita juga harus mengetahui latar belakang orang tersebut, jangan sampai asal pilih, karena kebijakannya bisa mempengaruhi kita semua. Jadi gitu, makanya kenapa kita harus hati-hati dalam memilih, jangan asal gitu kan, apalagi golput, jangan, karena keputusan-keputusan yang akan ditentukan oleh mereka itu akan berdampak ke kita. Contohnya apa? Harga sembako,
ya kan? Iya betul. Makin hari makin naik. BBM apa makin turun? Enggak kan, makin naik. Nah itu efek samping dari apa ya, dari situ. Nah kenapa pendidikan politik itu penting? Ya salah satunya itu supaya generasi muda, terutama adik-adik semua nih, Anam dengan Fadlilah ini bisa meneruskan ya suara-suara rakyat yang dari bawah sampai ke atas. Kita berharap seperti itu. Upaya-upaya yang dilakukan supaya bisa menstabilkan ini tadi. Dari ekonomi pasti berpengaruh, dari sosial berpengaruh, ya kan? Dari politik apalagi. Nah minimal dari ekonomi terlebih dahulu, karena kebutuhan kita kan beras, ya kan, sembako-sembako itu makin hari makin mahal. Sedangkan petani pupuk aja juga makin mahal kan. Nah makanya kenapa pentingnya pendidikan politik ya salah satunya itu, kita bisa memberikan argumen nantinya untuk argumen kita itu bisa didengar ke atas, terutama yang anak-anak muda. Ini sangat-sangat ditunggu gitu, karena memang zaman sekarang kan jarang ya, mungkin tadi seperti yang bilang, jangan sampai pemilihan ini hanya cuman melengsarkan saja gitu, tapi dalam rangka kita memperbaiki untuk kehidupan kita ke depan. Karena 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar, 5 tahun itu lama gitu kan. Karena memang jatuhnya 5 tahun kan gitu kan. Nah itu kan lama gitu. Kita nggak bisa sabar selama 5 tahun menghadapi misalkan krisis dan sebagainya, nggak bisa kan. Tapi kita harus benar-benar memilih pemimpin yang bisa memberikan kebijakan yang bisa dinikmati oleh kita semua. Kita sebagai warga negara juga kan punya hak-hak ketika kita memilih pemimpin nanti. Nah, tahu nggak hak-haknya apa? Kalau dari saya seperti hak untuk pekerjaan dan kehidupan layak, terus hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, hak untuk membentuk keluarga, hak untuk pendidikan, hak untuk memajukan diri secara kolektif, hak atas perlindungan hukum, dan hak asasi manusia lainnya. Nah, itu ya, karena kita juga punya hak ketika nanti kita memilih pemimpin. Ketika pemimpin itu membuat kebijakan yang merugikan, ya kita bisa protes istilahnya. Tapi melalui siapa? Ya melalui wakil rakyat tadi yang ada di bawah gitu kan. Contohnya kalau untuk di kabupaten kan ada DPRD kabupaten. Nah, kita bisa ke sana mengeluarkan aspirasi lah. Istilahnya, Pak ini kenapa begini kayak gitu. Nah, mungkin itu ya. Jadi penerapan pendidikan politik ini memang sangat diperlukan karena memang banyak sekali hal-hal yang sebetulnya ketika kita masuk ke dalamnya kita akan mengetahui banyak hal gitu kan. Contohnya ya tadi pendidikan politik ini, karena memang tadi meningkatkan jiwa nasionalisme. Jadi kita peduli akan lingkungan sekitar kita ya, baik itu keluarga, teman, bahkan kecamatan, bahkan sampai kabupaten. Kita peduli dengan kabupaten ini gitu kan. Jadi kita bisa memberikan inspirasi ke yang lain gitu kan. Aspirasi kita bisa disampaikan kepada atasan kita nanti, pemimpin-pemimpin yang nanti jadi bupati misalkan nanti kan. Itu bisa kayak gitu. Makanya saya membutuhkan teman-teman ini supaya juga teman-teman yang lain gitu kan, anak-anak yang lain juga jangan sampai salah milih gitu kan. Harus diyakinkan dulu memilihnya yang benar. Dicari tahu dulu, dipastikan. Jangan sampai memilihnya asal-asalan, apalagi golput. Itu bisa merugikan diri kita juga sendiri gitu kan. Kita sudah punya hak pilih, tapi kita tidak menggunakan hak pilih kita dengan baik kayak gitu. Nah, mungkin nanti juga teman-teman akan merasakan bagaimana nanti proses pencoblosan pada, tahu nggak bulan apa? Pencoblosan ini belum tahu. Nah, jadi pencoblosan ini kita akan melaksanakan pemilihan pilkada ini pada tanggal 27 November 2024 pelaksanaannya. Nah itu juga jangan sampai nggak datang nanti ke TPS gitu kan, karena adik-adik sudah terdaftar. Nah mungkin nanti teman-teman adik-adik semua kalau ada yang belum terdaftar itu bisa juga ngasih tahu ke kita gitu kan. Barangkali ada yang terlewat, misalkan usianya sebetulnya sudah masuk tapi dia nggak terdata gitu kan. Nah itu juga bisa kasih tahu ke kita supaya kita juga bisa memaksimalkan pemilih yang ada di Kecamatan Compreng itu jangan sampai ada yang terlewat. Kan minimal naik ke 80% lebih bagus gitu kan tingkat partisipasinya. Nah gitu. Mungkin itu ya teman-teman semua podcast pada kali ini. Jadi pembahasannya cukup menarik karena terkait pendidikan politik ini. Karena memang tidak semua sekolah mendapatkan pendidikan politik ini, diskusi dan lain sebagainya.
Jadi bisa kita harapkan kepada sekolah-sekolah yang ada, terutama di wilayah Kecamatan Compreng, yang SMA, SMK dan sebagainya, itu dari sedini mungkin memberikan pendidikan politik kepada anak-anak untuk meningkatkan jiwa nasionalismenya. Oke, mungkin itu saja podcast Cam pada kesempatan kali ini. Kita punya yang namanya tagline, yaitu awasi dengan partisipasi dari segala sisi. Nanti kita bareng-bareng ya. Awasi dengan partisipasi dari segala sisi. Awasi partisipasi dari segala sisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.